Ya, di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai surface integral. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai line integral, kita akan melihat perbedaan antara surface integral dengan line integral ini. Kemudian selain itu kita akan bahas juga mengenai surface area atau luas permukaan. Dan di situ ada surface parametrik. Jadi di sini kita lihat bahwa kita sudah pernah dulu punya persamaan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di situ R-nya adalah satu region, ya, atau kemarin kita melihat itu sebagai satu kurva, ya, di mana kurva itu akan diproyeksikan. Misalnya kita punya kurva seperti ini, ya, diproyeksikan ke satu vector field yang kita punyai dengan bentuk seperti apa. Kemudian ini akan ditarik, diproyeksikan ke dalam satu bidang seperti ini. Nah, sekarang yang kita punyai itu bukan bidang yang hanya bentuknya datar seperti ini ya, tapi nanti kalau kita representasikan ke atas, itu bentuknya bisa jadi tidak flat ya, seperti ini. Artinya ada satu perubahan di dalam bidang yang dibentuk ya, seperti kertas yang di situ ditekuk. Kemudian di sini kita melihat persamaan ini adalah untuk region ya, region, tapi di situ sifatnya datar. Jadi regionnya tidak ditekuk sedemikian rupa. Kemudian kemarin kita juga mempelajari satu konsep ya, bagaimana di situ kita mencari massa ya. Ketika kita mencari massa, maka line yang kita punyai ya, kurva yang kita punyai di situ ya, selama integral yang kita lakukan itu di dalam mass density function ya, artinya f yang kita miliki di situ adalah mass density functionnya ya, di situ bisa kita anggap bahwa integral yang kita lakukan terhadap mass density function adalah massanya ya. Sekarang yang kita cari juga bisa massa ya, tapi di sini kita cari massa satu surface ya. Kalau kemarin massa satu line, di sini kita cari sekarang massa satu surface ya, atau satu region. Kemudian di situ kita bisa melihat region itu yang mana ya, region itu yang di sini ya. Jadi nanti kita punya satu persamaan yang menggambarkan surface ya. Jadi di sini kita punya S. Ini menandakan surface-nya. Kemudian di situ nanti kita juga punya satu persamaan function yang ada di sini. Ini harus kita cek ya, function yang ada di sini itu adalah membentuk mass density function atau bukan. Ya, kalau kemarin kita juga melihat beberapa bentuk persamaan, misalnya satu ya, di dalam hal surface ini juga mungkin terjadi gitu ya. Tapi kita melihatnya itu sebagai satu ds karena ini adalah surface sekarang. Sehingga di situ ya, bila di sini R itu tidak datar, maka region itu bisa sekarang kita sebut surface atau dilambangkan dalam S seperti ini. Ya, ketika kita memakai surface ya sebagai batas yang di situ kita masukkan di integralnya, ya kita harus memakai satu persamaan surface integral. Di mana surface integral ini adalah rumusnya. Ya, karena di situ seperti bidang yang ditekuk, maka F-nya di sini sudah pasti ada X, Y, dan Z. Kemudian di sini diwakili oleh S. Ya, kemudian di sini diwakili oleh ds. Ya, ds itu apa? Ds itu adalah satu luas permukaan. Ya, dia adalah satu luas permukaan yang merupakan ya, di situ kalau kemarin kita proyeksikan garis, sekarang kita proyeksikan satu bidang ya ke satu bidang tertentu, sehingga di situ dia merupakan proyeksi dari satu surface ya ke bidang plane yang memberi kita satu
region ya. Jadi misalnya kita punya ini bidang yang kita akan bawa representasinya ke satu surface ya, sehingga di situ nanti kita akan memiliki di sini satu persamaan ya, ada beberapa rumus dari persamaan yang bisa kita miliki ya, karena di sini kita berbicara mengenai surface, maka kita tidak menyinggung volume ya. Sebetulnya bisa juga Anda bawa ini ke dalam volume suatu benda yang mengikuti satu surface di dalam satu bidang permukaan 3 dimensi ya. Tapi yang sekarang kita bahas adalah surface integralnya dulu ya, sehingga di sini kaidahnya tetap massa yang kita cari, bukan volume ya. Kita belum mencari volume, sehingga di sini persamaan yang sudah tadi kita miliki di dalam satu rumus itu bisa dibawa ke dalam 3 bentuk ya. Tergantung Anda di sini akan melihat fungsi yang ada di sini akan dilambangkan dalam X simple, Y simple, atau Z simple. Apa itu? Ya, kalau di sini kita lihat, kalau di sini fungsi Z, ya ini fungsi Z ini Anda bawa ke dalam satu fungsi misalnya G X, Y ya. Jadi ini adalah parametrisasi untuk sumbu Z-nya ya. Sumbu Z itu bisa Anda ganti dengan parametrik fungsi ya di dalam X dan Y. Sehingga di sini Anda kenali ya, di rumus yang kemarin ada satu magnitude ya, karena Z-nya itu diparametrisasi dalam bentuk X, Y, sehingga yang dipakai di sini ini adalah kemarin kita mengenal ya, kalau kita punya fungsi Z di dalam X dan Y, kita bisa turunkan parsial terhadap X-nya. Ini yang terhadap X, GX kuadrat, yang terhadap Y, GY kuadrat, dan satunya itu sendiri ya, karena tadi sudah diwakili dalam X dan Y, sehingga di Z-nya itu sudah tidak mempunyai fungsi lagi, sehingga di sini bisa kita ganti dengan 1 ya. Kemudian di situ sudah diwakili untuk masing-masing fungsi X dan Y-nya itu dalam GX dan GY ya, sehingga nanti kalau kita gambarkan surface ini kita mengacu ke Z simple ya. Kalau kita menggambar Z simple bisa dalam sumbu X dan Y ya. Tapi jangan dibayangkan bahwa Z simple ini tidak membesar ya. Jadi Z simple ini dalam kerangka nanti kalau Anda gambarkan secara 3 dimensi, sebetulnya misalnya kita di sini punya satu lingkaran ya. Kalau Anda punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan misalnya 4 ya, dimana jari-jarinya di situ 2, maka Anda bisa melihat bahwa lingkaran ini nanti akan grow ya ke atas, karena kita memiliki sekarang ada sumbu Z ya sebagai sumbu grow yang ada di situ, bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah ya. Sehingga di sini memang karena tadi suatu surface itu diproyeksikan ya ke dalam bidang, maka di situ ya kita bisa melihat bahwa bidang yang kita punyai ya di sini itu adalah merupakan hasil satu surface yang bertumbuh ya. Surface yang kita miliki di situ bisa bertumbuh. Kemudian di persamaan yang lain ya, di sini Anda juga bisa mempunyai, kalau tadi Z-nya yang diganti ya, sekarang di sini adalah Y-nya yang diganti ya. Y-nya diganti di situ dengan fungsi X, Z ya. Kalau seperti ini menunjukkan bahwa Y-nya simple, sehingga di situ magnitude yang terjadi ya, karena ini X, ini Z, ini juga X kuadrat, di sini juga Z kuadrat ya, karena Y-nya tadi sudah Anda ganti dengan fungsi X, Z, sehingga di sini adalah 1 ya, yang di bagian paling belakang. Kemudian
Karena Y simple, ya Anda bisa menggambarnya di dalam XZ plane. Jadi nanti kalau Anda punya batas surface itu bisa Anda gambar saja di dalam X dan Z. Ya, sekali lagi kita perlu mengetahui bidang apa yang di dalam X dan Z ini nanti. Demikian juga bidang-bidang yang lain, ya untuk X simple, Y simple atau Z simple. Jadi di sini bisa mempunyai batas-batas yang jelas. Kalau di situ mempunyai batas-batas yang jelas, ya di sini bisa Anda gambarkan ya, mulai dari misalnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3, ya ini kalau persegi panjang. Kemudian Z-nya dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2. Kalau batas-batasnya seperti ini. Tapi kalau Anda punya batas lingkaran, ya, yang nanti dipotong dengan satu garis plane, ya, garis atau plane yang memotong bentuk surface yang kita miliki di situ. Ya, nanti Anda bisa masukkan batasnya, bisa Anda ganti ke parameter yang lain. Demikian juga dengan contoh yang ada di sini. Ya, kalau di sini berarti x-nya yang diganti, yaitu dalam fungsi g y, z, ya sama seperti tadi. Di sininya gy kuadrat, di sininya gz kuadrat. Ini adalah x simple, sehingga nanti Anda gambarkan di dalam sumbu Y dan Z. Sekali lagi ini adalah gambaran dua dimensinya untuk mengerti batasnya, ya. Jadi kalau batasnya di situ nanti ada bidang berupa lingkaran, ya di situ nanti Anda bisa ganti ke R dan theta sama seperti kemarin. Jadi di sini adalah untuk contoh soal yang pertama, bisa kita lihat fungsi yang kita miliki di situ. Ya, jadi di sini kalau itu kita hitung bisa ketemu massa, ya di sini adalah mass density function ya. Ya, tapi kita tidak tahu secara detail di soal apakah ini mass density function, sehingga dianggap saja kita mencari massa dalam soal ini. Ya, kalau dilihat di situ ada X plus 2Y plus Z. Kemudian ini surface yang kita miliki. Ya, di situ dibatasi oleh dua bidang. Yang pertama adalah bidang Y plus Z sama dengan 4. Kemudian bidang yang kedua X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kita harus memilih di sini salah satu mana bidang yang di situ akan kita gantikan ke dalam satu fungsi G. Ya, kita pilih bidang yang paling simpel aja. Kalau saya pilih misalnya ini X kuadrat atau Y kuadrat, ya di situ nanti kemungkinan besar ya di bagian Y-nya ya atau di bagian Z-nya kita tidak tahu, itu ada akarnya karena di situ kuadrat. Sehingga kita bisa pilih aja yang paling mudah di sini sepertinya adalah Z. Ya, karena tidak ada kuadrat dan sebagainya. Ya, kalau kita pilih Z di situ, maka kita tuliskan Z itu dalam G, ya, X, Y. Nah, kalau kita punya Z di situ adalah fungsi G, X, Y, bisa kita gambarkan sebetulnya dalam bidang X, Y. Ya, kemudian cara menggambarkannya kita melihat dulu yang pertama. Di situ kita punya ini apa? Lingkaran dengan jari-jari satu ya. Ya, kemudian di situ kita gambarkan lingkaran. Ini kalau Anda lihat, Anda teropong dari atas, ya kira-kira bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian di situ kita punya Z. Ya, Z ini kita apakan? Kalau kita menggambar secara Z simple, ya Z-nya kita ganti dengan 0, sehingga di situ adalah Y sama dengan 4 ketika kita melihat fungsi yang di sini, yaitu di mana 2, 3, 4, sehingga seolah-olah kalau kita meneropong ini dari atas ke bawah, ya di sini kelihatan ada satu lingkaran, ya grow-nya harusnya ke sisi Anda atau menjauhi Anda, ya. Kemudian sebetulnya garis yang saya gambarkan di sini,
yaitu untuk Y sama dengan 4 itu sebetulnya bukan garis, tapi kalau kita bawa ke bidang 3 dimensi, ini tadi adalah lingkarannya. Kemudian dia grow ya, bisa grow ke atas atau grow ke bawah. Kemudian di situ kita lihat ada satu garis ya, kalau di sini dilihat bahwa yang memotong itu adalah yang grow-nya ke atas ya di sini. Ini adalah garis Y plus Z sama dengan 4. Jadi sebetulnya gambarnya ini kalau dilihat irisannya, kalau di bidang XY kan tidak kelihatan irisannya di mana. Tapi kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, kelihatan di situ silindernya akan dipotong oleh satu garis. Nah, disinilah batas surface yang kita miliki. Ya, kalau kita mempunyai di situ satu lingkaran, sebetulnya X dan Y ini akan bisa kita ganti ya dengan satu parameter, yaitu X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Nah, nanti kalau kita ganti X dan Y-nya ini dalam satu parameter seperti ini, artinya yang Z itu juga perlu kita bawa ke dalam fungsi yang seperti ini juga. Ya, bagaimana caranya? Ya, di sini tadi kita tuliskan lagi Z adalah 4 min Y. Ya, kalau kita anggap ini adalah G X, Y ya, sehingga di situ kalau kita mencari Gx ya, artinya fungsi ini saya turunkan parsial terhadap X, maka di situ adalah 0 karena tidak ada X-nya. Kemudian kalau saya melihat itu adalah GY ya, di sini bisa saya turunkan min Y, sehingga di situ hasilnya adalah min 1. Ya, sehingga di sini kita bawa kembali ke rumus yang kita miliki di atas, karena kita pakai set simple ya, di situ kita bisa pakai rumus yang di sini. Nah, ini sebetulnya juga menjelaskan satu bagian di chapter pertemuan yang ada di pertemuan kelima ya. Jadi kita bisa singkat saja kita bahas rumus ini di sini. Sehingga di sini yang perlu kita lakukan adalah mengganti tadi persamaan asli yang kita miliki, yaitu ini. Ya, karena Z-nya itu diganti dengan fungsi X dan Y, maka di situ persamaan aslinya juga harus kita tulis ulang. Ya, sehingga kalau kita tulis ulang X plus 2Y, nah bagian Z-nya ini akan saya ganti dengan Y plus Z sama dengan 4. Ya, Z sama dengan 4 min Y. Sehingga di sini saya ganti dengan 4 min Y. Kemudian akar, ya tadi yang tidak ada Z-nya adalah X dan Y. Kemudian di situ saya sudah menemukan Gx-nya adalah 0, yaitu 0 kuadrat. Kemudian saya menemukan Gy-nya, yaitu min 1 kuadrat ditambah 1. Ya, di sini bisa kita tuliskan ini satu region ya, atau satu surface. Tadi Anda menuliskannya surface ya, tidak masalah, atau satu region di situ X plus Y ya, karena di sini 2Y min Y, sehingga di situ tinggal Y, kemudian plus 4, sedangkan di sini adalah akar 2 dA ya. Sehingga di situ nanti Anda harus ganti batas-batasnya di dalam X dan Y ya. Kalau tadi kita lihat ada batas yang dari sisi Z-nya itu sudah dikesampingkan ya, karena Z-nya sudah kita bawa ke dalam persamaan X dan Y, sehingga yang perlu kita cari ya adalah batas-batas X dan Y-nya ya, karena batas-batas X dan Y-nya di sini adalah merupakan lingkaran. Maka kita bisa ganti tadi X adalah R cos theta, Y adalah R sin theta.
Ya, sama seperti dengan langkah-langkah sebelumnya, ini bisa kita tuliskan ya untuk batas R-nya. Tadi kita ketahui bahwa R-nya adalah 1 ya. R-nya 1. Jadi batasnya di sini R sama dengan 0, R sama dengan 1. Kemudian tetanya ya, kalau tadi kita lihat dia merupakan satu lingkaran penuh. Ya, di situ kita tuliskan 0 sampai 2pi. Ya, kemudian di situ persamaan dari X-nya kita ganti ini R cos theta. Y-nya kita ganti ini R sin theta plus 4. Ya, kemudian di situ ada akar 2. Nah, jangan lupa di situ ketika kita mengganti persamaan dA ini menjadi dr d theta, itu ada R-nya. Ya, sehingga menjadi R kemudian dr d theta. Ini hasilnya adalah 4 akar 2pi. Ya, ini tinggal Anda integralkan di situ komponen R-nya, kemudian yang komponen tetanya ya di situ ada cos dan sinus, ya tinggal Anda turunkan persamaan ini ya, sehingga di situ akan menjadi 4 akar 2pi. Nah, 4 akar 2pi ini adalah massa. Kalau di sini adalah fungsi massa density function. Ya, di sini kita beralih ke parametric surface. Kalau kemarin kita memiliki satu fungsi parametrik yang bisa mengganti persamaan X, Y ini ke dalam T. Sekarang kita bisa mengganti ya fungsi yang kita miliki X, Y, Z itu dalam bentuk U dan V ya, karena di sini kita punya bidang. Sehingga kalau kita lihat di situ ya X-nya nanti bisa kita tuliskan dalam bentuk U dan V. Y-nya juga bisa kita tuliskan dalam bentuk U dan V. Demikian juga Z-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk U dan V. Ya, kalau kemarin kita punya RT ya, kita pakai DT di situ. Sekarang kita punya RU, V. Ya, sehingga di situ tetap sama persamaan yang ada di dalamnya, yaitu komponen yang I di situ mengandung X, kemudian komponen C di situ mengandung Y, komponen K di situ mengandung Z. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau tuliskan fungsi X, Y, Z itu di dalam bentuk parametrisasinya yaitu adalah RU, V, ya nanti bentuknya adalah XU, VI ditambah YU, VJ ditambah ZU, VK. Ya, ini dari sisi teorinya. Kemudian di situ kita punya satu contoh yaitu adalah X sama dengan akar Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, sebagai catatan ya, untuk fungsi yang sudah kita selesaikan di situ atau sudah kita konversi menjadi U dan V, ya di situ fungsi-fungsi yang lain atau variabel yang lain ya tinggal mengikuti saja ya fungsi yang sudah kita bentuk. Di sini kita bebas untuk memilih U dan V-nya ya, artinya kita bisa pilih U-nya itu apakah X-nya, V-nya apakah Y-nya, atau U-nya kita pilih itu adalah Y-nya ya, kemudian V-nya adalah Z-nya. Ya, kalau kita lihat di sini ini satu fungsi yang trivial, artinya kita bisa coba-coba. Ya, kalau kita mau coba di situ, saya cobalah Y-nya adalah U, Z-nya adalah V ya, sehingga di situ bisa kita ganti misalnya Y adalah U, Z itu adalah V, sehingga di sini X-nya adalah akar U kuadrat plus V kuadrat. Ya, sehingga di situ nanti kalau kita tuliskan di dalam bentuk R-nya U, V ya, XI plus YJ plus ZK. X-nya jadi apa? X-nya adalah akar U kuadrat plus V kuadrat I. Y-nya jadi apa? U. Z-nya jadi apa? V. Nah, disinilah cara melakukan parametrisasi yaitu untuk U dan V. Di sini kita punya satu contoh soal yang lain lagi yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat ya.
kalau kita lihat di sini ini merupakan satu fungsi dari kerucut, ya dimana Anda lihat bahwa ini adalah bagian x kuadrat dan y kuadratnya. Kemudian di sini kita punya satu parameter z, ya dimana z ini bisa kita sebut adalah tingginya, ya z ini bisa kita lihat sebagai tingginya. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada satu parameter yang one side, yaitu yang di bagian x kuadratnya, yaitu satu sisi aja. Dan kemudian di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita giring ini ke bentuk, bisa jadi ya, karena kita sudah tahu untuk lingkaran rumusnya adalah seperti ini. Ya, apa yang terjadi bila kita lakukan fungsi trivial seperti ini? Ya, kita sudah mengetahui bahwa x itu adalah r cos theta, y adalah r sin theta. Ya, sehingga kalau kita ingin giring persamaan ini ke sini, z-nya nanti bisa saya ganti dengan r, ya, karena di sini z kuadrat, di sini r kuadrat, sehingga z-nya adalah r. Ya, kalau saya biarkan seperti itu, artinya di sini saya bisa mempunyai cara pendefinisian U dan V yang baru. Ya, kalau tadi saya punya X, Y, dan Z, sebetulnya saya bisa coba-coba, tapi kalau saya ambil misalnya salah satu X-nya saya ganti jadi U, ya karena di situ ada kuadratnya, nanti akan mengandung akar. Y-nya misalnya saya ganti V, di situ ada kuadratnya, nanti mengandung akar, demikian juga Z-nya, ya. Jadi di sini secara trivial kita bisa coba-coba, kalau di situ Anda sudah kenal fungsinya ini bisa ditarik ke parametrisasi yang lain. Ya, misalnya saya tarik ini parametrisasinya ke bentuk lingkaran, ya di situ bisa saya tarik ke bentuk lingkaran. Sehingga nanti kalau saya rubah bentuknya jadi seperti ini, ya saya tidak di situ menemukan komponen yang ada akarnya karena ada kuadratnya ya di situ. Sehingga kalau kita mengganti seperti ini, artinya r-nya boleh saya umpamakan u, ya theta-nya boleh saya umpamakan v. Ya, ini adalah satu teknik parametrisasi yang tadi sudah terbentuk, sehingga kalau saya tulis ulang ya bisa jadi seperti ini, ya u cos v. Kemudian untuk y-nya adalah u sin v, kemudian z-nya itu adalah u. Ya, sehingga ini kalau kita tulis di dalam u, v, ya bagian x-nya adalah u cos v i, ya terus kemudian ditambah u sin v j, kemudian ditambah u k. Itu yang bisa kita amati ya dari persamaan parametrisasi. Ini nanti fungsinya untuk menolong Anda untuk menghitung surface area, di mana nanti kita lihat di rumus selanjutnya. Ya, sehingga kalau kita cocokkan dengan analogi yang kemarin, ya kita anggap yang di magnitude ini tidak mengandung komponen apapun atau di situ 1 dA. Ya, untuk surface areanya sekarang Anda bisa masukkan konsep yang tadi sudah kita lakukan, yaitu parametrisasi. Anda bisa mendapatkan RU ya, yang nanti Anda turunkan parsial tadi terhadap U terhadap V. Ya, kemudian Anda lakukan cross product, Anda cari magnitudenya. Ya, di sini sudah bisa mewakili surface area itu sendiri. Ya, di mana D-nya ini adalah satu domain. Ya, ini kita ganti ke dalam bentuk D, atau tadi ada S dan A ya, atau R ya, sehingga di sini maksudnya adalah untuk mempermudah penulisan, karena nanti D itu juga dipakai di berbagai persamaan integral yang lain ya, sehingga tadi kita punya R ya, supaya tidak bingung dengan R yang kita miliki sebelumnya. Ya, di sini D-nya bisa menggantikan R. Ya, jadi D-nya itu adalah apa? Ya, di sini adalah surface yang tadi sudah kita ganti parameternya di dalam U dan V.
Ya, ini misalnya tadi kalau persamaan yang sudah kita parametrisasi, ini kita bawa ke dalam konsep surface area yang tadi rumusnya sudah kita miliki, yaitu seperti ini. Ya, di situ bisa kita masukkan tadi untuk parametrisasi dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Ini adalah persamaan yang di sini ya. Kemudian untuk mencari surface area, langkahnya adalah kita harus menemukan dulu. Yang pertama adalah RU, kemudian RV. Ya, kalau RU di situ kita cari dengan menurunkan secara parsial persamaan RUV. Ya, di situ kita turunkan parsial terhadap U sehingga jadi cos V I ditambah sin VJ ya ditambah K. Kemudian untuk bagian V-nya ya kita lihat di situ ada komponen cos V, ini saya turunkan parsial terhadap V ya sehingga di situ menjadi min sin V. Kemudian yang di bagian sin itu saya turunkan sehingga jadi cos VJ. Ya, kemudian yang di bagian U-nya UK ya di situ hilang. Kemudian saya lakukan cross product ya dari U kita cross produkkan dengan V ya sehingga di situ saya harus pakai I J K ya. Kemudian saya lihat yang di komponen U-nya ini cos V sin V 1. Kemudian yang di sini ya kita punya min U sin V ya, kemudian yang di sini U cos V 0 ya, sehingga di sini kalau kita tulis ya menggunakan konsep yang biasanya jangan lupa ya plus min plus yang di bagian I dulu ya kita tutup yang di bagian sini, terus kemudian kita cross yang ada di sini ya, di situ adalah 0 dikali sin V ya dikurangi U cos V ya sehingga yang di depan menjadi min U cos V I ya. Demikian juga yang selanjutnya adalah minus 0 ya terus kemudian ditambah U sin V J ya, kemudian plus komponen yang ketiga U cos ya, kemudian di situ kuadrat V ya karena di situ kita kali cos dengan cos yang di sini ya, kemudian sin dengan sin ditambah U sin kuadrat V K ya, sehingga kalau kita sederhanakan persamaannya ini akan menjadi min U cos VI ya dikurangi U sin VJ ya kemudian ditambah U K ya, sehingga di sini nanti kalau kita cari magnitudenya nah, kita bisa masukkan akar-akar dari persamaan yang sudah kita miliki tadi. Ya, di sini adalah akar apa? U kuadrat ya, cos kuadrat V ya, kemudian ditambah yang di sini U kuadrat sin kuadrat V, kemudian yang di bagian K-nya adalah U kuadrat. Ya, sehingga di sini akan menjadi akar 2U kuadrat sehingga menjadi akar 2U. Nah, ini apa? Ya. Kita bisa melihat di sini ada satu persamaan yang kita bentuk ya. Kemudian di sini kita bisa kaitkan yaitu terhadap surface area. Ya, tadi kita masukkan ke rumus surface areanya itu adalah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tadi persamaan yang sudah kita peroleh akar 2U dA. Nah, kemudian di sini batas-batasnya tadi bisa kita ganti ya karena tadi sudah kita ganti ya di persamaan yang sebelumnya ya dengan cara seperti ini. Ya, maka persamaan yang ini tetap kita keep yaitu R-nya adalah U ya, theta-nya adalah V.
Ya, sehingga di sini nanti untuk batas-batas yang kita miliki di dalam surface area itu bisa diganti dengan U dan V. Ya, kalau U-nya di situ saya anggap adalah R-nya, maka di sini bisa saya ganti U sama dengan 0, U sama dengan R. Ya, kemudian di situ untuk V-nya, karena saya anggap theta, bisa saya ganti 0 sampai 2 pi. Ya, kemudian di situ saya masukkan. Nah, ini jangan lupa ya bahwa di situ kalau kita ganti ya persamaan yang ada di sini menjadi dr d theta ya, atau di sini du dv. Nah, maka di sini Anda lihat sebetulnya ini R-nya ya, R-nya ini sudah otomatis muncul di situ. Ya, sehingga di sini nanti kalau kita kerjakan ya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya di sini juga cukup menarik ya. Kalau Anda browsing ya atau Anda sudah pernah menghafalkan rumus luas permukaan dari apa yang kita miliki di sini yaitu kerucut ya. Anda menemukan ya bahwa SA dari kerucut bisa Anda search di Google yaitu adalah pi R kuadrat ditambah H kuadrat ya, dimana H-nya itu tadi adalah Z. Nah, kalau Z-nya di sini kita anggap sebagai H ya, kemudian di situ untuk Z-nya juga bisa kita tulis ya dalam bentuk persamaan yang lain, X kuadrat plus Y kuadrat ya, sehingga di situ akar R kuadrat R ya, dimana tadi Z-nya adalah R ya, sehingga kalau di sini kita tarik persamaan ini PR ya, kemudian di situ R kuadratnya kita masukkan hanya di situ adalah Z-nya yaitu R kuadrat ya, sehingga di sini akan menjadi PR ya, kemudian di situ 2R kuadrat ya, sehingga di situ kalau nanti kita keluarkan R-nya jadi PR kuadrat akar 2. Nah, PR kuadrat akar 2 ini ternyata adalah persamaan yang sudah kita peroleh di sini ya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara mengenai surface area tadi ya, hasilnya itu sebetulnya sudah dimasukkan ke dalam rumus dari luas permukaan yang kita sudah ketahui ya sebelumnya. Jadi di sini bisa dipakai rumus luas permukaan yang nanti sudah kita ketahui ya, apabila di situ ya tadi di persamaan yang ada di sini itu bisa anggap itu adalah 1 ya. Kalau di sini kita punya 1 dA, misalnya persamaan yang kita punya adalah kerucut tadi ya. Ya, maka di situ bisa kita masukkan luas permukaan dari kerucut. Nah, untuk parametric surface ya artinya tadi kalau rumus yang sudah kita miliki untuk surface area ya yang di bagian ini itu di depannya ada satu fungsi lagi. Ya, di situ kita hitung ya seperti pada line integral, tapi sekarang kita menggunakan surface integral. Ya, jadi misalnya contoh soal yang kita miliki di sini ini adalah anggap aja ya bisa mass density function atau vector field ya di situ. Kemudian di sini kita memiliki satu surface ya dengan persamaan R-nya seperti ini, RUV. Jadi di sini ini bisa kita tuliskan itu sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya, ini sebagai Z-nya.
ya, kemudian dengan batas seperti ini. Batas seperti ini adalah untuk batas persegi panjang. Ya, apa yang harus kita lakukan sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Artinya di situ ya persamaan R U, V ini harus kita turunkan parsial sehingga kita dapatkan RU-nya. Ya, RU-nya di situ kalau kita turunkan parsial tadi ada UV, ya kita turunkan parsial terhadap U ya sehingga di situ tinggal I. Kemudian yang di bagian J di situ juga tinggal J. Kemudian yang di bagian K ya di situ karena ada U kuadrat ya di situ menjadi 2U K. Kemudian untuk V-nya di situ untuk yang di komponen I-nya ada V positif. Dan yang di bagian J-nya ada V negatif. Ya, kemudian di bagian K-nya ya di situ ada V kuadrat. Ini kalau kita turunkan jadi 2V. Nah, kemudian di sini kita harus melakukan cross product dulu ya dari RU, RV, I, J, K. Dan kita tuliskan 1, 1, 2U, 1, min 1, 2V. Ya, kemudian kita hitung hasilnya di situ 2V. Ya, kita tutup bagian ini, kita crosskan seperti itu ya. Ditambah 2U I. Kemudian di situ min 2V min 2U J. Ya, kemudian ditambah min 1 min 1 K. Ya, sehingga hasilnya kalau kita gabungkan akan menjadi 2V plus 2U I. Ya, terus kemudian di situ plus 2U min 2V J. Ya, kemudian di situ min 2K. Nah, ini kalau kita hitung ya untuk magnitudenya kita cari akar-akarnya di sini. Itu adalah akar. Ya, di sini persamaan yang Anda miliki sekali lagi ya di situ bisa Anda kuadratkan. Untuk yang di bagian ini ya kita kuadratkan sehingga di situ nanti akan muncul 4V kuadrat ditambah 2 kali AB ya, A-nya adalah 2V, B-nya adalah 2U sehingga di situ akan menjadi plus 8UV. Ya, kemudian yang di belakang adalah 4U kuadrat. Kemudian yang di sini ini juga kita kuadratkan ya sehingga di situ akan menjadi plus 4U kuadrat min 8UV ya, terus kemudian di situ plus 4V kuadrat. Dan yang di sini kita kuadratkan ya sehingga di situ plus 4. Ya, kemudian kalau kita gabungkan di sini komponen-komponennya 4 bisa kita keluarkan ya, 4 di sini ada 4 4 4 4 ya sehingga di situ menjadi 2U kuadrat plus 2V kuadrat plus 1. Ya, kita bisa tulis juga 4-nya kita keluarkan, 2-nya kita keluarkan lagi, U kuadrat plus V kuadrat plus 1. Ya, sehingga di sini kalau bentuknya sudah kita tuliskan, nanti kita akan melihat komponen yang kita miliki tadi di depan harus kita ganti sebagai parameter. Ya, yaitu ini X min Y. Terus kemudian yang di bawah akar 2Z plus 1. Ya. Untuk X-nya tadi sudah kita ganti ya dengan parameter U plus V. Ya, kita lihat lagi yang ada di sini ya, U plus V itu X-nya. U min V itu adalah Y-nya. Sehingga di situ minus ya, U min V. Kemudian akar 2 Z-nya adalah U kuadrat plus V kuadrat.
U kuadrat plus V kuadrat plus 1 ya. Tadi Anda punya magnitude seperti itu ya. U kuadrat V kuadrat plus 1 ya, ternyata bentuknya sama, sehingga di sini tinggal kita coret aja ya. Ini kalau kita turunkan nanti akan menjadi U dikurangi U hilang ya, ini ya, tinggal V aja, V nya dikali 2 sehingga di situ akan menjadi 4V ya. V dikurangi V, 2V dikali 2 4V. 4V nya ya, dA nya saya ganti ke du dV ya, du dV ya. Terus kemudian di situ saya tuliskan 4VU ya, U nya saya masukkan dV ya. Ini saya pakai batas yang tadi ada di sini. Nah, ini V nya juga sama, saya pakai batas yang di atas ya, sehingga hasilnya 8 ya. 8 ini tadi adalah parametric surface yang tadi kita punya vector field ya. Kemudian vector field itu kita masukkan batas-batas surface-nya, sehingga di sini kalau fungsinya sekali lagi itu mass density function ya, di sini adalah masanya ya. Nanti kita lihat bentuk pemakaian yang lain ya, mengacu ke konsep-konsep yang ada sebelumnya. Di sini bisa kita lihat yaitu jika F ya, yang merupakan vector field itu mengandung ya satu surface, maka F di sini sebetulnya menjelaskan satu konsep kecepatan yang sebetulnya juga sudah kita lihat kemarin di line integral ya, bahwa karena di situ ada satu faktor kecepatan ya, kecepatan dari flow atau dari float pada satu poin ya, yang melalui surface tersebut, maka di sini kita menemukan satu konsep, yaitu untuk melambangkan ya, jumlah flow atau sejumlah volume dari flow yang melalui satu surface itu sedemikian seterusnya bisa kita sebut flux ya. Jadi kita bisa mengukur berapa jumlah aliran yang tadi diproyeksikan ya di dalam satu surface tertentu, misalnya jumlah air yang mengalir dalam satu selang ya dalam satu waktu tertentu ya. Sebetulnya di situ bisa kita wakili dengan flux atau berapa jumlah elektron yang dapat bergerak ya dalam satu satuan waktu ya, berapa kecepatan dari elektron yang di situ bergerak di dalam satu bidang atau di dalam satu volume ya, bisa kita sebut adalah flux. Kemudian di situ ya, persamaan dari fluxnya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama tentu ada vector field-nya itu sendiri ya, karena di situ vector field ya bisa jadi memperlancar flow itu untuk bisa mengalir, bisa jadi menghambat ya, flow tersebut untuk bisa mengalir. Kemudian di situ dikali dengan normalnya ya. Jadi normalnya itu bisa digunakan untuk melihat apakah arah dari flow yang kita miliki itu searah dengan medan yang di situ kita miliki ya. Artinya kalau searah tidak akan muncrat kemana-mana, baik itu air ya atau elektronnya itu tidak bertabrakan kemana-mana. Kemudian di situ dia melalui satu bagian kecil dari surface. Nah, sehingga di sini kalau kita tuliskan ini bentuk persamaannya tadi ya di dalam flux integral ya, ini selanjutnya bisa kita sebut flux integral, yaitu F ya dikali dengan normalnya.
Kemudian ds ini melambangkan dia melewati satu bagian kecil dari satu surface. Jadi di sini ya misalnya kalau fluid mempunyai mass density ya artinya di situ bisa kita masukkan ya pada satu poin rho-nya itu berapa ya mass density yang dia miliki. Jadi di situ nah, persamaan yang ditambah rho ini ya ini melambangkan massa dari fluid ya atau flow yang melalui satu surface. Ya, kemudian di situ kemarin kita melihat bahwa F huruf besar bisa diganti dengan PI, QJ dan RK. Ya, kalau kita masukkan ke rumus yang tadi sudah kita dapatkan ya yaitu di situ F dikali dengan normal ya dikali dengan ds. Nah, di situ kita uraikan F-nya ini tadi ya F-nya ada P, ada Q, ya kemudian di situ ada R. Nah, di sini yang cukup menarik adalah di komponen P-nya, ya komponen P-nya dan juga komponen Q-nya itu ada negatif ya di depannya. Kita lihat normalnya di situ ya seperti apa, atau kita buat persamaannya di situ menjadi X simple, Z simple atau Y simple. Ya, kemudian kalau di situ kita amati ya nanti kalau kita sudah rubah bentuk persamaan flux yang ingin kita cari ya di dalam satu medan vektor. Nah, ini rumusnya bisa jadi patokan Anda ya untuk bisa cari relasinya tadi dari rumus fluxnya. Kemudian Anda masukkan ke fungsi yang Anda miliki di situ dalam I, J, dan K. Ya, sehingga di situ bisa Anda lihat bahwa komponen min P ya di situ dikali dengan Gx. Ya, ini kalau tadi kita wakili Z itu adalah G X, Y. Ya, kemudian Q dikali dengan GY. Kemudian R-nya ya karena Z-nya itu diganti ke X dan Y ya sehingga tinggal ada komponen R-nya saja sehingga R-nya di situ adalah 1 ya kemudian dikali dengan R itu sendiri kalau di F-nya ini ada komponennya. Ini untuk surface ya tadi Z sama dengan Gx, Y. Ya kalau Anda punya komponen yang lain ya bisa diganti untuk parameter Gx, Gy-nya. Ya kalau Anda punya Y ya di situ tinggal diganti komponen Y-nya itu Q-nya di situ. Ya terus kemudian P-nya kali Gx, R-nya dikali Gz. Jadi di sini D itu diproyeksikan dari fungsi apa yang kita ingin parametrisasi tadi. Misalnya Z sama dengan Gx, Y. Ini nanti kita akan proyeksikan ke bidang XY. Ya, untuk lebih mudahnya kita bisa melihat contoh soal berikut. Ya, misalnya sebagai contoh soal di sini kita diminta untuk mencari flux ya dari F yang melalui satu surface dengan batasan. Ya, ini tadi batasan dari surface-nya yaitu Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat dan juga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Sekali lagi batasnya ini berupa lingkaran, artinya nanti kita akan membutuhkan parametrisasi seperti biasa ya dalam R dan theta. Kemudian flow yang kita miliki ini persamaannya ya kita buat standar aja di situ F sama dengan XI plus YJ plus ZK. Ya, kita masukkan dulu rumus fluxnya. Ya, di situ adalah FDS, ini kalau lupa sama dengan tadi ada komponen min P-nya yaitu dikali Gx. Kemudian di situ ada komponen Q-nya dikali dengan GY ditambah R. Ya, ini bisa kita masukkan ya misalnya di situ kita pilih yang Z aja ya kalau rumusnya seperti ini
itu adalah gx, y. Ya, dimana di situ z-nya adalah 1 min x min y kuadrat. Ya, terus kemudian di situ gx, y sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat gx. Ya, di sini kita turunkan parsial x-nya sehingga jadi min 2x gy. Ya, kita turunkan parsial min y jadi min 2y. Kemudian di situ kita tuliskan ulang ya ke dalam rumus yang tadi kita sudah tuliskan di atas, yaitu di bagian min p-nya. Ya, di situ kita ambil min p-nya, artinya di situ adalah yang ini p, ini q, ini r. Ya, jadi min x kemudian dikali dengan gx-nya min 2x. Ya, kemudian di situ dikurangi q-nya, yaitu adalah y dikali dengan gy min 2y. Kemudian di situ ditambah r, ya, r-nya adalah z. Ya, sehingga di situ kita tuliskan z. Nah, setelah ini kita kalikan yang ada di dalam kurung. Jadi 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah z ta. Ya, kemudian di situ bisa kita kelompokkan yang 2x kuadrat plus y kuadrat plus z ta. Ya, kemudian di situ setelah kita kelompokkan z-nya, ya tadi bisa kita ganti karena 1 min x kuadrat min y kuadrat. Ya, kita tulis lagi 2x kuadrat plus y kuadrat ditambah 1 min x kuadrat min y kuadrat. Atau kalau saya keluarkan minnya jadi plus seperti ini ya, 2 ya min 1 ya, sehingga di situ menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 1 dA. Ya, dimana d-nya atau domainnya ini itu adalah pada xy ya, atau pada bidang xy. Kalau pada bidang xy ya, z-nya tadi kita miliki bisa kita ganti dengan 0 ya, sehingga x kuadrat plus y kuadrat ya ternyata 1 ya. Batas yang lain adalah x kuadrat plus y kuadrat 1 ya. Kalau bidang xy bentuknya seperti ini, jadi betul-betul beririsan di lingkaran ini ya. Ternyata persamaan yang kita punyai, sehingga tinggal kita ganti aja ya di situ. X sama dengan r cos theta ya, karena x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, r kuadrat sama dengan 1, y sama dengan r sin theta ya. Kemudian di situ kita masukkan sebagai batasan yang tadi kita miliki di persamaan terakhir kita ya. Batasnya kita ganti sekarang, r sama dengan 0, r sama dengan 1, theta sama dengan 0, theta sama dengan 2pi ya. Kemudian x plus 1 dr d theta ya. Yang ini nanti kita ganti lagi, itu adalah r kuadrat cos kuadrat theta tambah r kuadrat sin kuadrat theta, r kuadrat cos kuadrat theta ditambah r kuadrat sin kuadrat theta. Yang di bagian belakang itu plus 1r sehingga jadi r seperti ini. Kemudian di situ di depan jangan lupa ada r-nya ya, karena di sini ada r. Sehingga di situ hasilnya 3pi per 2. Ya, jadi tadi batas yang kita miliki karena pada xy plane ya yang kita ambil ya z simpelnya, sehingga z-nya bisa saya sama dengan 0 ya, sehingga kalau di situ saya masukkan
Sebetulnya bisa saya cari sih irisannya di mana ya, karena di sini sama irisannya di x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, sehingga batasnya tinggal saya ganti aja ke dalam R dan theta secara langsung. Ya, tapi kalau tadi ada irisan-irisan sedikit yang perlu kita cari lagi di dalam persamaan, ya di situ bisa kita samakan dulu ya, seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi di sini flux ya bisa kita cari tadi dengan memasukkan rumus dari flux integralnya. Kita deteksi mana komponen P, mana komponen Q, mana komponen R ya. Terus kemudian kita ambil satu bidang di situ ya. Misalnya kita lihat karena di persamaan surface-nya ada Z ya, Z-nya yang saya trial di situ, jadi kita rubah dalam Gx, Y. Ya, kalau kita rubah jadi Gx, Y, ya di situ kita harus menurunkan parsial supaya dapat Gx, Gy kita masukkan ke rumus. Ya, kemudian kita ganti semua Z-nya tadi dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat seperti itu. Kemudian setelah itu ya kalau kita lihat batas-batas surface itu lingkaran, ya kita bisa ganti dengan R dan theta ya, sehingga kita nanti ganti batas surface-nya atau domainnya di situ menjadi theta dan R. Ya, jadi ya bisa dituliskan ulang yang kita pelajari hari ini. FDS yaitu sama dengan integral domain ya, F dalam bentuk parametrisasi. Tadi kita juga melihat kita rubah di dalam U dan V ya, kemudian di situ ada RU di cross dengan RV ya, kemudian tadi kita cari magnitudenya gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang kita pelajari untuk sebetulnya ini bisa kita sebut ya, jadi di situ surface yang menembus satu medan vektor ya, jadi fungsinya di sini lebih ditegakkan kepada flux ya, untuk integral fluxnya. Jadi di soalnya Anda diminta untuk mencari flux.